Selamat datang di Siniar Sehari-Hari, episode terbaru yang setiap hari Minggu itu hadir di channel YouTube Tias Surmantio dan juga di Spotify Siniar Sehari-Hari. Welcome back teman-teman, selamat datang kembali ya di episode terbaru ini. Seperti biasa aku Tias Surmantio akan menjadi host dalam Siniar ini dan kali ini masih aku sendirian yang ngomong. Seperti yang aku bilang di episode-episode sebelumnya, Siniar Sehari-Hari memang beberapa kali mengundang narasumber tapi kali ini masih belum ya. Nah, eh, beberapa kali aku selalu ucapkan bahwa Sinar Sehari-Hari ini merupakan sebuah siniar atau podcast yang akan membahas sesuatu yang lagi rame atau sedang rame di dunia maya ataupun di dunia sekitar kita. Kita akan bahas sesuatu yang mungkin eventnya sedang terjadi atau sudah terjadi dan sudah lewat dari keramaiannya sudah lewat di sekitar kita. Tapi hal itu tidak menghalangi karena esensinya adalah kita bisa mengambil pelajaran yang berharga dari apa yang sudah terjadi tersebut. Nah, episode terbaru ini memang aku akui pembahasannya akan lebih mengarah ke apa yang sudah terjadi beberapa pekan kemarin, bahkan bisa dibilang sejak 2021 atau bahkan tahun-tahun sebelumnya, di mana hal itu berkaitan dengan masalah perekonomian, krisis, kemudian dorongan ekonomi yang membuat perusahaan itu terhimpit ya secara modal, secara capital atau secara kinerja atau performance. Nah, dampak dari himpitan tersebut adalah terkait dengan fenomena layoff ya. Layoff itu kayak pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran dari sebuah perusahaan karena perusahaan sudah tidak mampu lagi untuk melakukan maintenance atau mempertahankan pegawai-pegawainya. Nah, yang terjadi kali ini atau yang mau kita bahas kali ini itu adalah fenomena layoff yang sudah terjadi sejak pandemi COVID atau karena pandemi COVID itu 2020 hingga tahun ini yaitu 2022. Nah, memang aku sadar sudah banyak terjadi layoff di beberapa perusahaan ya teman-teman ya. Perusahaan ini dalam hal ini bukan hanya perusahaan dalam negeri tapi juga perusahaan luar negeri. Private sector yang besar pun itu juga melakukan layoff kepada banyak karyawannya. Kita bilang kayak Tesla begitu. Kemudian ada juga kemarin kalau nggak salah Amazon juga gitu ya. Nanti bisa di cross check. Jadi banyak perusahaan besar bahkan di luar negeri yang katanya modalnya besar itu juga melakukan strategi ini, yaitu melayoff banyak karyawannya. Sementara dalam negeri juga ada banyak yang terjadi kemarin. Kita tahu kemarin ada e-commerce yang besar yaitu Shopee melakukan layoff kepada karyawan-karyawannya. Itu cukup ramai di TikTok ya teman-teman, naik kontennya, banyak karyawan yang membuat konten soal mereka terkena layoff. Kemudian ada juga beberapa startup yang melakukan layoff juga, dan hal itu tentu sangat-sangat berat ya untuk dari sisi karyawannya dulu, itu pasti akan sangat berat. Tapi menurutku pribadi itu juga sangat berat bagi perusahaannya atau bagi kantor yang melakukan layoff itu kepada pegawainya. Nah, kenapa seperti itu? Menurutku begini teman-teman, kondisi yang memaksa perusahaan untuk melakukan layoff atau pemutusan hubungan kerja begitu ya kepada karyawannya itu merupakan option yang tidak tidak mudah untuk diambil atau sangat sulit ya gitu. Kenapa? Karena ada berbagai sisi yang pasti dipertimbangkan oleh sisi perusahaan gitu ya, dari sisi perusahaan ketika mengambil strategi tersebut. Bahkan begini, kalau boleh dibilang strategi melakukan layoff kepada pegawai oleh suatu perusahaan itu bisa dibilang kalau bisa adalah strategi terakhir sebelum melakukan efisiensi di bentuk lain gitu ya. Karena hal itu berkaitan sekali dengan operasional bisnis atau operasional dari sebuah perusahaan supaya tetap bisa melanjutkan bisnisnya dengan dengan baik dan kemudian membesar nantinya gitu ya. Jadi itu yang harus kita pahami dulu. Dan kita saat ini akan membahas dari dua sisi itu ya, dari sisi perusahaan dan juga dari sisi pegawai. Kita akan mulai mungkin dari sisi pegawai dulu ya, dari sisi pegawai yang terkena layoff ataupun yang mendapatkan ya secara tidak beruntung mendapatkan pemutusan hubungan kerja ya. Yang jelas bahwa
pemutusan hubungan kerja itu merupakan hal yang dalam tanda kutip ya, quote and quote, biasa dan sering terjadi di dalam sebuah dunia bisnis atau dunia korporat ya. Dan karena itu merupakan sebuah keniscayaan ketika sebuah perusahaan itu membutuhkan untuk menghemat atau mengefisiensikan modal atau kapital yang mereka punya. Jadi kalau aku boleh sampaikan sih, ketika ada strategi layoff dan itu ada seorang karyawan gitu mendapatkan layoff gitu, dan itu merupakan hal yang memang harus dipersiapkan oleh karyawan tersebut. Itulah kenapa jaminan untuk menjadi karyawan yang sepenuhnya bertahan lama di sebuah perusahaan itu juga bisa dibilang tidak selalu bisa diandalkan gitu ya. Bahkan untuk perusahaan yang katakanlah untuk perusahaan yang memiliki capital yang besar atau yang udah kelihatan settle gitu. Ketika masuk ke sana, seorang pegawai juga nggak bisa mengharapkan kalau perusahaan itu tidak melakukan layoff nantinya, karena itu pasti itu pilihan yang akan bisa diambil, option yang akan selalu bisa diambil. Nah, dari sisi pegawai sendiri, bagaimana kalau memang layoff itu terjadi gitu ya? Bisa jadi memang itu bisa dipandang dari berbagai macam sisi. Kalau dari sisi pegawai ya, bisa jadi yang pertama memang layoff itu terjadi ketika jabatan atau posisi yang ditempati oleh pegawai tersebut bukan key position atau bukan jabatan kunci yang ada di perusahaan tersebut. Itu yang pertama. Jabatan kunci itu seperti apa? Jabatan kunci itu kayak sebuah jabatan atau sebuah posisi yang sangat-sangat penting untuk operasional perusahaan ke depan, dan bisa jadi jabatan ini atau posisi ini tuh sifatnya evergreen atau terus menerus dibutuhkan. Nggak yang saat ini butuh, tahun ini butuh, tahun depan nggak butuh gitu ya. Jabatan kunci itu biasanya dibutuhkan terus menerus dalam jangka waktu yang cukup panjang gitu ya, dan itu sangat sulit ditemukan memang ya, karena jabatan kunci itu memang membutuhkan skill yang tinggi, membutuhkan knowledge yang bagus dari seorang manusia gitu, supaya dia tetap relevan kan dengan tantangan zaman, tetap relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan gitu. Dan itu memang membutuhkan orang-orang yang punya skill dan knowledge yang tinggi. Artinya apa? Artinya kita sebagai pegawai atau sebagai orang yang mau bekerja dalam lingkungan korporat itu memang punya kewajiban, kalau aku boleh bilang, untuk memperbesar skill dan knowledge kita tentang relevan tentang apapun yang ada di sekitar kita, supaya kita tetap relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan atau apa yang dibutuhkan oleh bisnis saat ini. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengandalkan satu skill atau satu knowledge saja untuk bertahan hidup gitu ya, karena itu sangat-sangat terbatas gitu ya. Misalnya saat ini aku kemarin ketika bekerja atau ketika saat ini bekerja itu punya skill soal human capital gitu ya, atau punya skill soal sumber daya manusia. Nah, skill itu bisa jadi tidak lagi dibutuhkan pada sekitar mungkin 5 atau 10 tahun ke depan, karena sudah banyak data science yang bisa menggantikan untuk mengelola karyawan atau mengelola pegawai dalam sebuah perusahaan. Artinya skill yang aku punya saat ini itu nggak akan relevan 5 atau 10 tahun ke depan, karena itu merupakan hal-hal yang sudah obsolete ya, udah harus di retirement kan gitu, artinya dipensiunkan dari sebuah proses bisnis perusahaan. Nah, PR kita sebagai pegawai atau sebagai orang yang ingin bekerja dalam lingkungan perusahaan itu adalah mencari skill atau menambahkan diri kita knowledge yang kemungkinan akan dibutuhkan terus menerus oleh sebuah perusahaan. Memang itu akan sulit karena hal itu sangat membutuhkan kepekaan kita atau kepekaan diri kita untuk membaca arah bisnis itu mau kemana sih, atau bisnis ini membutuhkan bisnis ini tuh jalannya mau kemana, apakah dia akan mengarah ke arah data atau dia akan mengarah ke arah finance aja gitu. Nah, itu kita harus mencari itu terus menerus gitu ya. Jadi selama kita hidup ya, bisa dibilang selama kita hidup, kita itu tugasnya adalah mencari terus menerus peran kita supaya tetap relevan itu seperti apa. Walaupun dengan hal itu pun tidak menjamin kita untuk tidak mendapatkan layoff atau tidak mendapatkan option layoff ketika nanti perusahaan membutuhkan melakukan opsi itu. Itu
tetap akan ada risikonya, tapi dengan membekali diri kita knowledge dan skill yang cukup baik gitu ya, tentunya dengan apa yang kita suka ya dan kita cinta, itu akan memiliki peluang untuk diandalkan oleh sebuah perusahaan, sehingga kita memperkecil risiko untuk mendapatkan layoff atau pemutusan hubungan kerja. Banyak sekali fenomena layoff yang memang sangat berat ya untuk teman-teman yang mendapatkan hal tersebut atau kebetulan secara tidak beruntung terkena layoff. Hal itu pasti mengganggu secara ekonomi, mengganggu secara mental, bahkan bisa juga fisik ya. Kestabilan diri pasti berubah gitu, karena itu hal yang awalnya kan kita sudah punya pegangan ya secara finansial, misalnya setiap bulan sudah mendapatkan pendapatan atau mendapatkan gaji gitu ya dari sebuah perusahaan, tapi ketika layoff terjadi kan itu pasti hilang atau tiba-tiba di-cut aja hilang gitu. Nah, hal itu merupakan sebuah hal yang memang sangat berat bagi mereka-mereka yang mendapatkan layoff. Nah, aku berharap sih ketika kita memiliki kepekaan itu tadi yang aku bilang di depan, itu membantu kita untuk punya semangat baru. Artinya gini, memang kita nggak bisa menghindari itu karena itu faktor eksternal di luar kita kan ya. Layoff atau pilihan perusahaan itu faktor di luar kita. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita nggak bisa cuma berhenti di situ kemudian berpasrah dengan keadaan gitu ya. Tapi kita masih punya option untuk memperbesar potensi dan juga memperbesar kapasitas diri. Bahasa kerennya gini, kita memperluas privilege yang bisa kita punya. Percaya nggak kalau kita itu sebenarnya hidupnya harus berkaitan dengan privilege, atau kita harus punya privilege untuk bisa terus-menerus bertahan hidup dan juga berrelasi, bernetworking gitu ya, atau mendapatkan apa yang kita ingin. Kita tuh perlu privilege teman-teman, dan privilege itu nggak datang tiba-tiba datang gitu. Ada beberapa memang privilege yang tiba-tiba datang ya ke diri kita karena kita punya faktor tertentu yang membuat privilege itu datang. Tapi privilege itu datang tetap ada wujud dari upaya kita atau ada hasil dari upaya kita untuk memperbesar peluang privilege itu mendekati kita. Itu. Jadi yang aku bilang di depan, memperbesar skill dan knowledge terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia bisnis atau dibutuhkan oleh lingkungan sekitar kita, itu bisa dibilang sebuah upaya untuk memperbesar privilege yang bisa kita dapatkan nanti di depan. Jadi kayak sekarang kita nanam dulu nih, kemudian nanti kita mendapatkan menuai hasilnya di mungkin 5 atau 10 tahun ke depan, ketika kita sudah punya skill yang cukup untuk mendapatkan posisi sebagai pro hire misalnya gitu. Nah, itu yang harus kita perbesar. Artinya kita nggak boleh berhenti ketika tiba-tiba di-cut gitu, kemudian kita sudah merasa semuanya putus dan tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Di awal memang akan berat seperti itu mungkin terasa, cuma kita nggak boleh berhenti aja gitu intinya, karena kita masih punya opsi ketiga untuk melanjutkan hidup dengan cara memperbesar skill dan knowledge, karena itu yang bisa kita kontrol gitu ya, karena hal itu yang bisa kita atur gitu ya. Karena kalau kita hanya berhenti dengan berpasrah dengan apa yang bisa perusahaan lakukan, ya kita dan perusahaan itu sifatnya adalah bertukar kepentingan gitu, exchanging interest gitu ya. Perusahaan butuh apa dari kita bisa memberikan. Nah, kita juga butuh dari perusahaan, dan perusahaan harusnya bisa memberikan. Nah, ketika perusahaan memutuskan untuk melakukan layoff, itu menurutku sepenuhnya adalah keputusan objektif dari sebuah perhitungan yang memang harus diambil. Kita harus memahami itu, karena perusahaan itu, sekarang kita beralih ke dari sisi perusahaan, ketika melakukan layoff itu pasti ada perhitungan antara kira-kira perusahaan ini bisa tetap bertahan nggak kalau jumlah pegawainya masih sebanyak ini gitu misalnya, atau kira-kira ada hal lain apa yang bisa di-cut supaya efisiensi dari proses produksi bisa terus berjalan dan digantikan dengan hal lain yang lebih cepat, lebih akurat gitu ya, memperkirakan data dan juga bisa lebih terpercaya hasilnya, atau hasilnya bisa lebih keberhasilan dari hasil itu bisa lebih dipegang gitu. Nah, kembali lagi, memang perusahaan melakukan layoff itu pasti dengan perhitungan-perhitungan yang sudah dilakukan, sehingga opsi yang tadi di depan aku bilang, opsi terakhir yang bisa dilakukan adalah memotong jumlah pegawai. Kenapa? Karena
di tengah perkembangan bisnis ini gitu ya, selain kita yang harus memperbesar skill dan knowledge, perusahaan juga harus tetap mencari resource yang lebih bisa digunakan dan terpercaya dalam menghasilkan produk yang cacatnya berkurang gitu lah intinya gitu. Misalnya gini, kita sekarang contohnya ke pabrik ya, atau industri manufaktur mobil misalnya. Zaman dulu produksi mobil mungkin 90% masih ditangani oleh tangan manusia gitu ya, karena waktu itu padat karya lah istilahnya ya. Orang melakukan dulu perakitan, kemudian melakukan pembentukan sasis mobil misalnya, atau membentuk badan mobil itu. Nah, tapi seiring berkembangnya zaman ditemukan ada yang namanya alat robotikal yang bisa menyusun kerangka mobil dengan waktu lebih pendek, dengan jumlah error yang lebih kecil gitu kan, kemudian dengan kualitas atau kuantitas dan kualitas produksi yang lebih bagus atau lebih banyak gitu. Sebuah opsi yang rasional dari sebuah perusahaan adalah memotong jumlah pegawai dan menggantinya dengan investasi kepada alat-alat robotikal ini tadi yang bisa memproduksi dengan lebih besar, karena supaya kalau boleh dibilang dengan kasar ya, cuannya lebih gede gitu ya, lebih cepat jadi barang, lebih cepat dijual, kembali uang ke perusahaan itu lebih cepat. Itu keputusan yang sangat rasional. Apakah itu artinya kejam gitu ya kepada pegawai yang di-cut tadi? Menurutku sih enggak gitu. Menurutku itu bukan hal yang kejam, karena itu merupakan hal-hal yang fair ya untuk dilakukan pada perusahaan. Karena kembali lagi dengan teori atau prinsip pertukaran interest atau pertukaran kepentingan tadi, ketika seorang pegawai atau seorang manusia itu nggak bisa memberikan nilai tambah ya kepada sebuah perusahaan, bisa jadi perusahaan akan mencari sumber-sumber lain untuk memberikan nilai tambah kepada perusahaan itu sendiri gitu ya, atau kepada dirinya sendiri. Jadi ketika itu mungkin mesin-mesin robotikal inilah yang bisa menggantikan peran manusia dan memberikan nilai tambah lebih gede buat perusahaan ini. Akhirnya dipilih dong gitu. Nah, oleh sebab itu ada baiknya sih gitu. Ada baiknya sih memang ketika kita bekerja atau ketika kita memberikan kontribusi kepada perusahaan, itu secara skill kita harus dibarengi dengan kepekaan ya, kepekaan bahwa perusahaan ini masih butuh nggak sih jabatan atau posisi yang saat ini aku jalankan gitu ya, atau aku pegang gitu. Perusahaan juga nggak akan main emosi juga gitu ya untuk milih-milih. Pasti semuanya based on perhitungan rasional, based on objektivitas data. Kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan, ya kita potong gitu ya. Apalagi begini, kemarin kejadian yang itu tadi kan contoh tadi ketika peralihan dari masa industri yang padat karya beralih ke otomatisasi ya. Nah, itu dipercepat lagi kemarin teman-teman oleh pandemi COVID-19 atau pandemi yang sudah kita hadapi tahun 2020 sampai sekarang belum kelar ini. Itu dipercepat lagi proses perusahaan mencari resource baru karena modalnya tiba-tiba turun, salesnya menurun gitu misalnya. Terus kemudian akhirnya kalau salesnya menurun, return on investment-nya menurun, kemudian akhirnya tidak bisa membiayai lagi produksi berikutnya. Nah, ada hal-hal yang harus segera dipotong oleh perusahaan atau hal-hal yang harus segera dipress oleh perusahaan supaya itu tetap berkembang, atau modal yang ada itu tidak dihabiskan untuk biaya-biaya yang tidak dibutuhkan, dalam tanda kutip ya, tidak dibutuhkan saat itu karena perusahaannya lagi membutuhkan sesuatu yang cepat dan juga bisa langsung terproduksi gitu ya, kemudian langsung dijual ke pasar kembali lagi membeli dan hasilnya kembali ke perusahaan. Butuh itu cepat-cepat sekali. Jadi mungkin salah satu faktor yang membuat layoff besar-besaran yang terjadi mulai tahun-tahun kemarin sampai tahun ini dan mungkin tahun depan adalah perusahaan membutuhkan resource yang lebih baik daripada yang dipunyainya saat ini. Nah, oleh sebab itu mungkin itu adalah lesson learn ya, atau pelajaran yang kembali lagi kepada kita, kepada manusia atau kepada pegawai yang merupakan bagian dari sebuah perusahaan. Dari pembahasan kita selama ini atau sepanjang saat ini kita bahas, yang pertama kita bisa menyimpulkan bahwa skill dan knowledge yang relevan itu perlu kita miliki. Bagaimana cara memiliki skill dan knowledge yang relevan?
terus-menerus itu, kita harus punya kepekaan untuk membaca arah bisnis dan juga arah dari industri saat ini tuh mau kemana berkembangnya gitu. Kepekaan itu bisa kita dapatkan dari mana aja teman-teman. Sekarang kebetulan juga sosmed sudah merebak gitu ya, terus sumber informasi bisa kita cepat dapatkan, sehingga kita sangat-sangat terbantu untuk kalau kita suka aja baca gitu ya, atau suka aja mencari informasi, kita pasti akan terbantu, kepekaannya terlatih, sehingga kita akan punya dorongan untuk kembali mengembangkan skill apa yang perlu kita tambah, atau pengetahuan apa yang bisa kita tingkatkan dari diri kita. Selain itu, seperti yang aku bilang di depan, bahwa dengan menambah skill dan knowledge aja itu nggak akan bisa menghilangkan benar-benar risiko kita kena layoff atau diputus ya hubungan kerja oleh perusahaan. Maka dari itu tetap punya prinsip bahwa kita dan perusahaan itu adalah hubungannya itu adalah exchange interest atau pertukaran kepentingan. Perusahaan pasti membutuhkan kita ketika kita punya apa yang bisa kita berikan atau kita punya nilai tambah bagi perusahaan. Sementara kita juga akan mendapatkan apa yang kita bisa dapatkan ketika kita bisa memprovide atau menyediakan apa yang perusahaan butuhkan. Jadi menurutku sih nggak ada romansa gitu harusnya ya, nggak ada romansa. Mungkin kita memang kadang-kadang kita punya emosi ya, ikatan emosional yang kuat dengan sebuah perusahaan, tapi hal itu bukan menjadi pembenaran untuk membenci dalam tanda kutip ketika sebuah perusahaan yang katakanlah kita cintai itu melakukan layoff pada kita, karena kita nggak bisa pegang subjektivitas kita untuk melawan objektivitas dari data yang dipunyai oleh perusahaan gitu ya. Mereka secara natural gitu, secara rasional tuh melakukan perhitungan gitu, dan kita memang harus mengikuti perhitungan itu karena kita ada di dalamnya kan. Jadi itu yang kedua, kita harus memegang prinsip bahwa kita perlu terus menghitung pertukaran kepentingan kita dengan perusahaan yang kita saat ini sedang bekerja ya, atau kita saat ini sedang berkarya di dalamnya. Terus yang ketiga, yang terakhir, fenomena seperti ini tuh memang sangat menakutkan gitu ya. Kita nggak tahu siapa lagi akan mendapatkan giliran untuk di layoff, karena bisa jadi itu datang kepada diri kita sendiri gitu. Cuma semenakutkan apapun itu, ketika kita bisa selalu berpikir bahwa selalu ada opsi ketiga atau opsi baru gitu ya, kita akan selalu punya spirit untuk mengembangkan apa yang belum kita punya. Artinya kita mengambil kesempatan untuk pengembangan diri gitu ya, untuk meraih tujuan yang lebih besar daripada yang saat ini kita miliki. Karena kalau kita hanya berpaku pada ketakutan gitu atau kesedihan ketika kita mendapatkan tantangan-tantangan ini seperti layoff, kemudian krisis ekonomi dan lain sebagainya, kita hanya akan terkungkung di situ gitu, kayak kata dalam tempurung gitu ya. Kadang-kadang kita merasa kita udah ngapa-ngapain, tapi ternyata kita kayak udah ditutupin oleh tempurung itu. Saatnya kita untuk membuka tempurung ini, kemudian kita melihat dunia lebih luas gitu aja mungkin ya. Karena dunia ini kayaknya nggak ada batasnya deh, karena selalu berkembang terus masalahnya. Apa yang sudah terjadi saat ini dulu sudah pernah terjadi, dan kemudian nanti mungkin di depan akan terjadi lagi dengan bentuk atau versi yang berbeda. Maka dari itu, untuk teman-temanku mungkin yang kebetulan mendapatkan layoff gitu ya, atau mendapatkan keputusan dari perusahaan, semoga hal itu bisa senantiasa kita jadikan pelajaran bersama. Keprihatinan yang saat ini kita rasakan itu memang nyata ya, memang ada, dan juga memang itu menyedihkan. Namun hal itu tidak bisa menjadi alasan untuk berhenti bekerja lagi atau bergerak lagi terus-menerus pelan-pelan, supaya kita tahu ke arah mana gitu kita mau kita arahkan. Karena aku selalu percaya bahwa akan ada kesempatan baru yang akan bisa kita ambil atau bisa kita kembangkan ketika kita nggak berhenti untuk bergerak. Seperti itu. Oke, itu aja mungkin episode kali ini ya, membahas soal apa yang sedang terjadi. Kita akan berjumpa di minggu depan di episode terbaru Siniar Sehari-Hari. Sampai jumpa.